Salam satu Papua, nama saya Abidus Sama. Hello, greetings one Papua, my name is Abidus Sama. Why should Samuel Tabuni become governor of Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan? Saya punya alasan pribadi dan pandangan saya mungkin mewakili beberapa yang sedang nonton. Mungkin juga kita berbeda pandangan dan itu sah-sah saja. That's okay. Dan alasan pertama saya adalah mengapa harus Samuel Tabuni, Tuan Samuel Tabuni menjadi gubernur. Alasan pertama adalah pemimpin harus siap menghadapi tantangan dan konflik. Kita tahu bahwa Tuan Samuel Tabuni berasal dari Duga di Kampung Bua dan kondisi sosial keamanan di sana kurang bagus. Banyak saudara-saudara kita mengungsi dan seterusnya. Tetapi pandangan dari Pak Samuel adalah beliau tentu memperhatikan, tahu dengan kondisi di sana, tetapi beliau tidak menyerah dengan keadaan itu. Beliau justru membuat gebrakan baru dengan mendirikan sebuah Universitas Internasional Papua. Tapi jauh sebelum itu, beliau sudah aktif di dalam pendidikan melalui Papua Language Institute di bawah Yayasan Marga Edukasi Papua. Beliau bergerak banyak untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan satu hal yang saya bangga adalah beliau tidak pilih suku. Ya, banyak sekali alumni atau students yang sudah diseleksi, sudah dibina dan sedang kuliah di Amerika, di Rusia ataupun di beberapa negara lain itu tidak hanya dari Kabupaten Duga, tidak hanya dari satu wilayah, tidak hanya dari orang gunung, wilayah gunung, tetapi juga ada selatan, Merauke, dan juga beberapa kabupaten di wilayah selatan. Ada orang Sentani, ada Biak, ada Seru, ya, ada Jayapura, dan beberapa wilayah lainnya di tanah Papua. Nah, seorang pemimpin mencari solusi, dan solusi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemanusiaan. Jadi siap menghadapi tantangan dengan memberikan solusi. Tuan Samuel Tabuni sudah melakukan dan membuktikan itu. Ya. Nah, alasan yang kedua yang saya pikir penting sekali untuk kenapa harus Pak Samuel menjadi gubernur di Papua Pegunungan, di provinsi yang baru, this is a new province that we see now, adalah pemimpin harus bersemangat. Ya. Sempat saya singgung sebelumnya bahwa dari latar belakang wilayah yang dari sisi keamanan tidak begitu stabil, tetapi beliau punya semangat untuk mengangkat SDM Papua, itu luar biasa. Ya, penting. Tidak mudah seorang pemimpin datang dengan ide brilian untuk mendirikan Universitas Internasional Papua, lembaga pendidikan yang akan terus eksis selama manusia Papua ada, as long as dikelola dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan itu didirikan oleh seorang Tuan Samuel Tabuni yang berasal dari wilayah yang Kabupaten Duga, di mana kondisi keamanan di sana tidak terlalu baik seperti kabupaten-kabupaten lain. Dan saya pikir ini luar biasa. Beliau melihat 10, 20, 50, 100 tahun ke depan bahwa manusia Papua akan eksis ketika manusia itu berkualitas. Ya, mungkin kita kalah jumlah, kita bukan mayoritas, we are not majority. Tapi kalau kita berkualitas dengan pendidikan yang terbaik, saya pikir kita akan eksis dan kita akan berbicara banyak. Kita bisa belajar banyak dari bangsa Yahudi. Ya. Jadi pemimpin harus bersemangat. Beliau bersemangat mencari link, mencari kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan beliau bawa di Papua. Ya. Itu satu hal yang saya pikir tidak banyak pemimpin yang lakukan seperti itu. Artinya bahwa ketika beliau bina dengan timnya yang solid, lalu kirim atau mengutus diplomat-diplomat, duta-duta Papua untuk belajar kuliah dari semua negara, baik negara di barat maupun di wilayah timur, Rusia, Amerika, ya. Karena satu hal yang saya ingat bahwa beliau mengatakan untuk mendidik orang Papua itu berhak mendapatkan pendidikan terbaik dari siapa saja. Jadi tidak peduli mau ada masalah politik, mau ada masalah kesehatan, mau ada masalah apapun dengan negara, tapi kita sebagai warga negara, sebagai warga dunia, sebagai manusia, yang mana hak-hak manusia itu dijamin, khususnya dalam hal pendidikan itu dijamin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, sehingga orang Papua berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dari mana saja. Dan beliau membuktikan itu dengan mengirim students ke Rusia maupun
lobby, dan beliau sendiri menyelesaikan pendidikan dari Israel, ya. Karena ranah pendidikan itu saya pikir itu dia borderless, dia tidak punya batasan, ya. Nah, jadi pemimpin harus bersemangat, dan itu ada dalam diri Tuan Samuel Tabuni. Dan yang ketiga dalam catatan saya adalah bahwa pemimpin adalah komunikator, ya. Leaders are communicators. Pemimpin, ya, harus punya skills dalam berkomunikasi, bagaimana menyampaikan program, ide, gagasan, apapun yang mau disampaikan oleh seorang pemimpin harus di-deliver oleh masyarakat dengan baik, ya, dengan jelas, tanpa dibuat kabur-kabur atau tanpa dibuat pembicaraan yang begitu tinggi yang tidak mudah dicerna oleh masyarakat biasa. Nah, diri Tuan Samuel Tabuni adalah seorang komunikator yang baik. Beliau menjalin kerjasama untuk mendirikan atau menjalankan lembaga pendidikan ini dengan berbagai kalangan, dan punya jaringan global, ya. Kita bicara komunikator sini, kita tidak hanya berbicara untuk seorang pemimpin harus menjalin komunikasi yang baik dengan misalnya pusat, ya, dari national level sampai dengan di level provinsi sampai dengan di kabupaten, khusus dalam kalangan birokrasi, tetapi kita berbicara di dalam lingkungan manusia, ya, masyarakat dunia. Jadi seorang pemimpin untuk sekarang, ya, untuk zaman ini itu harus bisa berbahasa yang baik, ya. Komunikator itu salah satu indikatornya itu adalah bahasa. Pak Samuel Tabuni, Tuan Samuel Tabuni ini bisa berbicara beberapa bahasa, ya. Bahasa daerah tentunya, bahasa daerah di pegunungan ada beberapa, selain bahasa juga, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia tentu. Beliau sekarang belajar di Israel atau baru menyelesaikan studi masternya di Israel, artinya beliau bisa dalam komunikasi dengan bahasa Hebrew, ya, Ibrani. Tetapi juga beliau punya jaringan dengan Prancis. Beliau punya teman-teman yang saya kenal beliau sekitar 2 tahun lebih, ya. Saya bekerja bersama beliau dan saya mengenal beliau bisa berkomunikasi dalam beberapa bahasa. Artinya seorang komunikator yang baik untuk dunia atau zaman perubahan yang sekarang itu perlu menguasai beberapa bahasa. Ya, dulu pemimpin kita yang dulu mungkin bahasa itu bukan hal yang harus dipertimbangkan, tidak menjadi salah satu syarat. Tetapi untuk sekarang menurut saya itu salah satu hal yang harus patut diperdebatkan, patut dipertimbangkan, karena kita sudah hidup di dalam zaman di mana orang berkomunikasi dari segala penjuru dunia, dan kesempatan itu bisa dimanfaatkan oleh ketika beliau Pak Samuel Tabuni menjadi gubernur, itu bisa dimanfaatkan untuk menarik investor, untuk menjalin kerjasama dengan beberapa negara di luar negeri, tentunya ya disesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri. Nah, itu adalah salah satu poin yang penting yang patut dimiliki oleh pemimpin zaman sekarang, dan hal itu sudah dimiliki oleh Tuan Samuel Tabuni. Nah, yang berikutnya, poin selanjutnya ini adalah seorang pemimpin itu harus bekerja keras, rajin berdoa dan berprestasi tentunya. Dari awal saya jelaskan bahwa Tuan Samuel Tabuni atau Pak Samuel Tabuni, kakak Samuel Tabuni itu berasal dari Kabupaten Doga di Kampung Boa, di mana keamanan di sana kurang begitu kondusif untuk untuk sekolah dengan baik, sehingga hal itu tidak memadamkan, ya, kondisi itu tidak memadamkan semangat beliau untuk sekolah, ya, untuk bekerja keras. Beliau menyadari betul dari mana beliau berasal, dan beliau tidak mau ketinggalan dengan adanya situasi itu, bukan menghambat beliau untuk berhenti menyerah, ya. Tetapi beliau berjuang, berdoa, tentunya kerja keras yang dilakukan, sehingga hasilnya kita lihat sekarang. Dan saya secara pribadi melihat beliau ini layak sekali untuk memimpin atau menjadi seorang gubernur, khususnya di provinsi Papua Pegunungan yang baru, ya. Dan beliau menyelesaikan pendidikan. Sekarang beliau punya double degree, khususnya dalam hal master, ya. Master, ya, ada MSc, ada Majed. Kalau MSc, ya tentu Bapak Ibu atau siapa Anda tentu tahu. Tapi kalau Majed itu Master of Jewish Education, dan beliau punya gelar di belakang. Seseorang yang berasal dari daerah yang jauh, dalam hal keamanan yang kurang kondusif, begitu terbatas, ya, sangat terbatas. Tetapi beliau bisa menyelesaikan pendidikan, ya. Itu bagi saya sesuatu yang luar biasa, patut kita apresiasi. Dan semangat itu tidak banyak dimiliki oleh dari saudara-saudara kita yang Papua, yang berasal dari kabupaten yang cenderung kondusif, aman, tenang. Tapi ya banyak juga yang angka orang tidak sekolah, orang patah semangat itu banyak sekali. Sehingga saya mengatakan bahwa pemimpin, khusus untuk memimpin wilayah pegunungan yang susah akses, harga serba mahal, itu kita butuh pemimpin yang kerja keras, ya, rajin berdoa. Ya, kita orang laporan dari iman Kristen, pasti dari keyakinan lain pun punya kepercayaan bahwa manusia harus kerja keras untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi masyarakatnya, bahkan
kesulitan untuk menghidupi semua orang yang beliau pimpin, ya. Sehingga dan beliau berprestasi, dan beliau adalah seorang pilot. Beliau bisa bawa pesawat, ya. Beliau bisa bawa pesawat. Dan ini saya geleng-geleng kepala. Wow, beliau punya semangat belajar, kegigihan untuk meraih prestasi, bersaing secara global, ya, nasional global. Itu hal-hal seperti ini yang harus dimiliki oleh kami orang Papua, ya. Tuan Samuel Tabu ini sudah membuktikan ada satu anak Papua bisa, berarti kami yang lain bisa, ya. Jadi saya pribadi mengidolakan beliau, bukan karena saya bekerja sama-sama dengan beliau, bukan, tetapi saya melihat seorang pemimpin yang saya dambakan, yang saya idamkan itu harus seperti itu, ya. Tentu penilaian ini objektif, ya, tergantung Bapak Ibu punya penilaian, atau saudara siapapun Anda yang sudah mengenal beliau maupun yang belum mengenal pasti punya penilaian tersendiri. Tapi bagi saya beliau luar biasa, ya, dan saya banyak belajar dari beliau. Dan itu bekerja keras, ya, rajin berdoa dan berprestasi, hardworking, ya, diligent in prayer and good achievements, ya, itu. Dan yang selanjutnya, poin penting yang saya lihat dari Pak Samuel yang ada di dalam diri beliau, dan saya biasa panggilnya Kakak Sam, ya, Kakak Samuel, adalah pemimpin itu sebenarnya adalah pelayan, ya. Pemimpin adalah pelayan. Dari iman Kristen, Tuhan Yesus sudah membuktikan itu, menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan banyak orang. Dan Tuan Samuel Tabuni, beliau membuktikan itu. Beliau menjadi pelayan banyak orang, banyak anak-anak Papua yang dididik dalam lembaga PLI, Papua Language Institute, maupun dalam International University of Papua. Banyak yang beliau punya kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi teman-teman kami ini untuk mendapatkan kesempatan, ya. Kalau lembaga lain itu, kalau ada dalam misalnya ada masalah, ada siswa yang pelanggar ini atau ini itu tuh biasa langsung dikeluarkan. Tapi untuk di bawah kepemimpinan beliau tuh beliau kasih kesempatan, karena bagi beliau sepanjang diarahkan dengan baik, ya, dididik lagi, diingatkan lagi, itu pasti manusia itu pasti bisa. Dan itu terbukti. Beberapa students yang sedang belajar di luar negeri itu setelah diberikan kesempatan kedua, kesempatan yang diberikan untuk diberi kesempatan, karena selama ini kami menuntut bahwa kami orang Papua tidak punya kesempatan, sementara kami sebagai orang Papua yang sudah memimpin lembaga tidak memberikan kesempatan, berarti kita berada pada posisi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Tapi Pak Samuel tidak melihat itu. Beliau berikan kesempatan untuk lebih lagi, ya. Jadi sepanjang students atau ya calon mahasiswa yang belajar di luar negeri, kalau rajin, serius, itu tetap pasti berhasil dan berangkat, ya. Jadi pemimpin itu adalah pelayan. Beliau begitu mengasihi staf karyawan beliau, dalam kepemimpinan beliau selalu pokoknya ada semangat saja. Nah, ini saya selalu atau beberapa teman-teman kami selalu katakan, untung kita punya pemimpin yang begitu baik hati, seorang leader yang melayani. Kalau orang lain mungkin sudah kasih peringatan, kasih teguran, dikeluarkan dan dipecat dan seterusnya. Tapi beliau luar biasa, ya. Luar biasa dalam hal beliau memberikan teladan, beliau memberikan kesempatan, ya. Dan pemimpin itu adalah pelayan, dan pelayan itu atau servant leader itu sudah dibuktikan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya, ya. Dan poin selanjutnya dalam catatan saya di sini adalah pemimpin harus memiliki pengetahuan dan rajin belajar. Saya sudah singgung beberapa poin di awal bahwa Pak Samuel, Tuan Samuel belajar keras, ya. Beliau selalu katakan bahwa kalau orang Indonesia dalam artian di Jakarta, mereka itu sudah dari lahir itu sudah mendapatkan pendidikan yang baik, ya. Yang mungkin tidak semuanya, tapi secara umum itu sudah mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi kita untuk Papua, khususnya kami yang lahir misalnya dari kampung-kampung pedalaman yang begitu terbatas akses kesehatan dan lain-lain, yang lahir di Onai, di Lubu, itu pertama kita punya imunisasi lengkap, itu tiada, ya. Saya sendiri tidak pernah diimunisasi, seingat saya, dan saya selalu bilang, mama, kenapa tidak pernah bawa saya imunisasi, dan bilang, suster tidak ada, dokter tidak ada, ya, kesehatan tidak ada, bagaimana kita kasih makan makanan alam. Jadi sebenarnya model saya ini seleksi alam yang lahir, ya. Jadi kalau gizinya buruk dan Tuhan tidak berkehendak mungkin sudah lewat, tapi Tuhan bawa saya sampai detik ini, saya bersyukur, ya. Sehingga kami yang lahir dari latar belakang kondisi situasi di daerah yang begitu terbatas, itu kami belajar keras, bekerja keras, ya. Belajar 2, 3, 4, 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Sehingga saya pribadi sudah membuktikan dengan belajar keras ini. Saya melanjutkan pendidikan saya di Australia National University. Saya ambil master di jurusan hubungan internasional, dan itu karena rajin belajar. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Pak Samuel Tabuni. Ya, saya yakin beliau akan lanjut ke dokter juga mungkin di Israel, ya. Kalau orang tidak kerja keras, tidak belajar,
dan tidak mempunyai pengetahuan umum, karena pengetahuan itu datang dari belajar, membaca dan seterusnya. Itu tidak mungkin kita mencapai sampai sampai kita ke luar negeri. Dan artinya bahwa seorang pemimpin itu punya pengetahuan yang cukup untuk membawa, membimbing banyak masyarakat, ya. Karena masyarakat nanti itu dari berbagai kalangan, from everywhere, ya. Mulai dari yang belum sekolah, yang sudah sekolah dan seterusnya, sampai dengan orang-orang yang punya pemahaman, karakter, konsep yang berbeda-beda. Nah, seorang pemimpin yang dengan pengetahuan yang luas itu bisa memimpin, menyatukan orang-orang yang punya karakter yang berbeda itu. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa Pak Samuel Tabuini bisa, beliau mengumpulkan banyak lulusan luar negeri untuk bergabung sama-sama di dalam Yayasan Magen Edukasi Papua melalui PNI dan melalui Universitas Nasional Papua, ya, untuk bekerja sama-sama bersatu. Nah, untuk bangun Papua, dari Papua, mulai Papua untuk Papua, ya, tapi juga untuk dunia, ya. Nah, itu sehingga pemimpin harus memiliki pengetahuan dan rajin belajar, itu tentu. Kemudian pemimpin harus memiliki visi, ya, visi yang besar. Saya sering diskusi dengan Tuan Samuel Tabuini, beliau biasa sampaikan bahwa kita harus berpikir 5, 10, 20, 30, 100, 200 tahun ke depan orang Papua nanti seperti apa, ya, orang Papua seperti apa. Kita banyak orang pesimis bahwa Papua akan jadi minoritas, akan hilang ras Papua dan dikuasai oleh orang lain dan seterusnya. Tetapi kembali lagi kita belajar dari bangsa Yahudi yang minoritas, yang bertahan, dari berbagai hal yang menimpa mereka bertahan eksis untuk berbicara banyak di dunia ini karena mereka punya kualitas. Nah, dan itu adalah pengembangan SDM melalui pendidikan. Ya, kalau pendidikan sudah oke, mulai jalan nanti di barengnya atau di sama-sama dengan kesehatan, tetapi juga ekonomi. Ya. Dan saya melihat Pak Samuel Tabuini itu mengarah ke sana. Beliau punya visi yang besar. Ya. Dan beliau mau orang Papua itu tidak hanya bekerja di Papua, ya, bisa bekerja di mana-mana di seluruh Indonesia, tapi juga bisa menjadi karyawan, bekerja di seluruh dunia. Amerika, Dubai, Qatar, ya, Rusia, Australia, bahkan kita menyeberang ke Papua Nugini bisa bekerja, atau di New Zealand, atau di Afrika, di seluruh dunia. Kita harus menjadi diaspora, orang-orang terdidik, orang Papua yang keluar bekerja di luar negeri dan menjadi warga dunia. Nah, itu melalui pendidikan, ya, melalui pendidikan kita keluar sekolah, ya, membangun koneksi yang banyak. Itu sudah dilakukan dan sudah dibuktikan oleh Tuan Samuel Tabuini, dan saya percaya dan yakin bahwa ketika beliau memimpin sebagai gubernur di Provinsi Papua Pegunungan, ya, Papua Pegunungan, saya yakin akan banyak orang akan disadarkan betapa pentingnya 3 hal, ya. Saya ini 4 ya, 3 hal. Yang pertama itu pendidikan, pengembangan SDM itu pasti akan dilakukan secara masif. Karena satu manusia Papua, kualitasnya itu harus sama dengan misalnya 10 orang di wilayah lain, ya. Jadi 1:10 atau 1:100, itu kehebatannya dari sisi kualitasnya. Seperti itu, sehingga pendidikan akan secara masif, baik pendidikan di dalam negeri maupun pendidikan di luar negeri akan dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Samuel Tabuini. Nah, poin yang kedua adalah saya yakin bahwa kesehatan itu akan, ya, pelayanan kesehatan itu akan dimasifkan, khususnya di wilayah pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan itu. Dan kesehatan itu penting, mulai dari ibu hamil atau, ya, gizi diatur, mulai dari bayi dalam kandungan sampai bayi lahir dan seterusnya, 100 hari, 1000 hari kehidupan bayi pertama dan seterusnya sampai dengan lahir dengan IQ pengembangan IQ yang luar biasa, yang baik, positif, dan badan yang sehat, ya. Sehingga kesehatan itu pasti akan dilakukan. Saya beberapa waktu lalu diskusi dan beliau sempat sounding untuk ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit di luar negeri, di beberapa negara di luar, misalnya di Prancis, di Kuba, ya, dan juga beberapa negara lainnya. Dan itu penting. Dan yang ketiga, the third point itu adalah ekonomi, ya. Saya yakin dalam kepemimpinan Tuan Samuel Tabuini itu ekonomi itu akan ditingkatkan, karena manusia, kami orang Papua, khususnya di wilayah pegunungan itu, kami lahir dari orang tua sebagai seorang peternak, ya. Itu sudah skill dasar yang sudah melekat. Kami melihat orang tua kami pelihara babi, ya, ayam, berkebun, dan yang kurang dari kami adalah marketing dan pengelolaan dari bidang misalnya pertanian, yang penghasilan sustainable, ya, terus menerus, yang kontinu, ya, yang berkelanjutan, dan yang mendatangkan uang dari hasil itu, artinya pengaturan marketing. Nah, ini level ini saya yakin Tuan Samuel Tabuini akan memberikan terobosan yang baru, yang mungkin sudah ada tapi orang tidak banyak orang lakukan, dan orang malas dengan berbagai alasan, ya, dan selalu kendalanya itu biaya. Tapi dalam kepemimpinan Tuan Samuel Tabuini, saya yakin beliau punya jaringan global,
ya, jaringan global. Beliau mengikuti kursus kepemimpinan di Amerika, di beberapa negara, bahkan keliling dunia, ya. Pertanyaan-pertanyaan terbaik itu kan ada, misalnya ada di Israel, ya. Ya, Israel ini kan sebenarnya padang gurun itu. Kalau kita di orang gurun bilang belantara, ya. Nah, di belantara mereka bisa jadi pengekspor hasil pertanian terbesar ataupun terbaik di dunia. Artinya mereka punya sistem yang bagus. Kita di Papua ini lahan sudah bagus, kita buang batang singkong saja langsung dia tumbuh, ya. Artinya yang kurang dari kita itu adalah cara mengelola dan cara mendatangkan uang marketing itu, ya. Dan untuk menghasilkan secara kontinu tadi untuk dipasarkan. Dan itu penting untuk kita untuk mendatangkan income. Kalau setiap keluarga punya usaha sendiri, ya, dan punya penghasilan tambahan dari usaha mereka, saya pikir kita sudah mandiri, ya. Kita sudah mandiri, dan saya yakin itu bisa dilakukan oleh Tuan Samuel Tabuni dengan timnya, ya. Beliau adalah leader, pemimpin, dan tim beliau yang bekerja bersama itu orang-orang bukan sembarangan, ya. Nah, itu perlu seorang pemimpin yang punya jaringan, yang punya semangat positif untuk membangun. Dan poin selanjutnya adalah pemimpin harus memiliki standar moral dan karakter. Saya pikir kita tahu Pak Samuel orang yang punya standar yang tinggi, yang standar dalam melayani, standar untuk bekerja untuk orang banyak, untuk melayani, ya. Itu tidak bisa dilakukan lagi. Pelayanan beliau dalam bidang pendidikan itu luar biasa. Dan saya kenal beliau bukan orang yang egois, bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Dan jiwa pemimpin itu sudah dari keluarga beliau sebagai kepala suku, anak penginjil, ya. Roh berkat Injil itu sudah mengalir pada diri beliau karena orang tua beliau berjasa, ya, berjasa dalam hal kembali lagi bekerja untuk orang banyak, dan itu sudah diteruskan oleh Pak Samuel Tabuni sekarang. Dan saya yakin bahwa hal itu akan harus ditularkan kepada banyak orang, ya. Dan itu levelnya adalah level gubernur, penting, ya. Dan yang terakhir, mungkin ini agak mirip dengan poin sebelumnya, bahwa pemimpin harus jadi teladan, ya. Jadi teladan untuk semua orang, tidak membedakan agama, budaya, suku, atau warna kulit, asal usul. Ya, kita sebagai manusia hidup di planet Earth, planet bumi, sama-sama kita hidup berbagi di sini. Ya, tentu seorang pemimpin tidak membedakan. Ya, tapi nanti kan ada hak-hak, ada ini siapa yang harus tata krama, gimana bumi dipijak, langit dijunjung, dan seterusnya, itu pasti ada dalam aturan, ya. Tetapi sebagai manusia kita melakukan dan kita menghargai perbedaan itu dengan damai, dengan saling mengasihi, ya. Jadi to wrap up, atau kesimpulannya adalah, ya, saya pribadi melihat dan optimis Pak Samuel Tabuni, Tuan Samuel Tabuni itu sangat layak memimpin Provinsi Papua Selatan. Beliau bukan levelnya bupati lagi, beliau bukan levelnya di kabupaten, beliau kerja sudah lintas benua, sudah keliling dunia, punya jaringan yang luas. Sayang sekali kalau masyarakat Lapago tidak memanfaatkan beliau, ya. Kita butuh pemimpin seperti beliau, dan kita butuh kepemimpinan, kepintaran, ya, pelayanan, rendah hati dalam memimpin dari seorang Samuel Tabuni untuk kita semua. Kita sudah bosan dengan muka-muka lama. Kita sudah kasih kesempatan untuk kepada muka-muka lama dalam kepemimpinan di Papua ini untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat. Dan mereka sejauh ini sudah mensejahterakan banyak masyarakat di Papua. Saya pikir yang sudah tua-tua itu cukup dulu. Ini generasi muda, ya. Generasi muda, kaum milenial harus bangkit memimpin, memberikan contoh kepada yang tua-tua. Abang-abang kita, pemimpin-pemimpin kita yang sekarang sudah memimpin dengan cara mereka yang terbaik. Kita apresiasi, kita bersyukur. Tetapi ada tahapan di mana kita harus memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, karena kita memimpin provinsi yang baru dengan tantangan yang bertambah, sehingga perlu ada spirit baru, semangat baru untuk kita dukung sama-sama untuk memimpin provinsi Papua Pegunungan. Dan saya pikir perlu juga kita ingat bahwa tadi 3 poin sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan mengenai pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ya. Tetapi dari semua ini persatuan dan kesatuan, kekompakan sebagai orang Papua itu wajib. Papua itu satu. Makanya di awal di greeting saya, salam pertama saya tadi itu adalah salam atau greetings one Papua, salam satu Papua, ya. Satu Papua, kita bicara, ya, kita boleh banyak provinsi di sini, tapi kita tetap orang Papua, tidak boleh pecah, harus bersatu, ya. Itu beberapa poin yang saya pikir penting, dan saya secara pribadi mendukung penuh Tuan Samuel Tabuni memimpin provinsi Papua Pegunungan, karena memang saatnya untuk kita harus berikan kesempatan. Kalau kita ragu dengan seseorang, ya kita kasih dia kesempatan, baru kita akan lihat, ya. Nah, itu yang saya garis bawahi, dan saya mendukung penuh, ya. Saya mendukung penuh. Perbedaan pendapat, saya tekankan lagi, perbedaan pendapat, ide, kita berargumen, berdebat itu soal biasa. Tapi sekali lagi, kita satu Papua.
siapapun yang akan memimpin Papua Pegunungan kita harus dukung. Tapi saya pribadi saya akan dukung penuh dan saya akan pilih Tuan Samuel Tabuni. Tetap semangat Samuel Tabuni untuk Papua Pegunungan, gubernur ya, untuk gubernur Papua Pegunungan. Salam satu Papua. Luar negeri dan menjadi warga dunia. Nah, itu melalui pendidikan ya. Melalui pendidikan kita keluar sekolah ya, membangun koneksi yang banyak. Itu sudah dilakukan dan sudah dibuktikan oleh Tuan Samuel Tabuni, dan saya percaya dan yakin bahwa ketika beliau memimpin sebagai gubernur di Provinsi Papua Pegunungan ya, Pegunungan Papua dan Papua Pegunungan, saya yakin akan banyak orang akan disadarkan betapa pentingnya 3 hal ya. Saya ini 4 ya, 3 hal. Yang pertama itu pendidikan. Pengembangan SDM itu pasti akan dilakukan secara masif. Karena satu manusia Papua kualitasnya itu harus sama dengan misalnya 10 orang di wilayah lain ya. Jadi 1:10 atau 1:100. Itu kehebatannya dari sisi kualitasnya ya, seperti itu. Sehingga pendidikan akan secara masif, baik pendidikan di dalam negeri maupun pendidikan di luar negeri akan dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Samuel Tabuni. Nah, poin yang kedua adalah saya yakin bahwa kesehatan itu akan ya, pelayanan kesehatan itu akan dimasifkan khususnya di wilayah pegunungan Provinsi Papua Pegunungan itu. Dan kesehatan itu penting, mulai dari ibu hamil atau ya, gizi diatur mulai dari bayi dalam kandungan sampai bayi lahir dan seterusnya, 100 hari, 1000 hari kehidupan bayi pertama dan seterusnya sampai dengan lahir dengan IQ yang pengembangan IQ yang luar biasa, yang baik, positif, dan badan yang sehat ya. Sehingga kesehatan itu pasti akan dilakukan. Saya beberapa waktu lalu diskusi dan beliau sempat sounding untuk ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit di luar negeri, di beberapa negara di luar, misalnya di Prancis, di Kuba ya, dan juga beberapa negara lainnya. Dan itu penting. Dan yang ketiga, third point itu adalah ekonomi ya. Saya yakin dalam kepemimpinan Tuan Samuel Tabuni itu ekonomi itu akan ditingkatkan, karena manusia, kami orang Papua khususnya di wilayah pegunungan itu, kami lahir dari orang tua sebagai seorang petani, peternak ya. Itu sudah skill dasar yang sudah melekat. Kami melihat orang tua kami pelihara babi ya, ayam, berkebun. Dan yang kurang dari kami adalah marketing dan pengelolaan dari bidang misalnya pertanian yang penghasilan sustainable ya, terus menerus, yang kontinu ya, yang berkelanjutan dan yang mendatangkan uang dari hasil itu, artinya pengaturan marketing. Nah, ini level ini saya yakin Tuan Samuel Tabuni akan memberikan terobosan yang baru, yang mungkin sudah ada tapi orang tidak banyak orang lakukan, dan orang malas dengan berbagai alasan ya, dan selalu kendalanya itu biaya. Tapi dalam kepemimpinan Tuan Samuel Tabuni, saya yakin beliau punya jaringan global ya, beliau mengikuti kursus kepemimpinan di Amerika, di beberapa negara, bahkan keliling dunia ya. Pertanian terbaik itu kan ada, misalnya ada di Israel ya, Israel ini kan sebenarnya padang gurun itu. Kalau kita di orang gunung bilang belantara ya. Nah, di belantara mereka bisa jadi pengekspor hasil pertanian terbesar ataupun terbaik di dunia. Artinya mereka punya sistem yang bagus. Kita di Papua ini lahan sudah bagus. Kita buang batang singkong saja langsung dia tumbuh ya. Artinya yang kurang dari kita itu adalah cara mengelola dan cara mendatangkan uang, marketing itu ya. Dan untuk menghasilkan secara kontinu tadi untuk dipasarkan. Dan itu penting untuk kita untuk mendatangkan income. Kalau setiap keluarga punya usaha sendiri ya, dan punya penghasilan tambahan dari usaha mereka, saya pikir kita sudah mandiri ya. Kita sudah mandiri, dan saya yakin itu bisa dilakukan oleh Tuan Samuel Tabuni dengan timnya ya. Beliau adalah leader, pemimpin, dan tim beliau yang bekerja bersama itu orang-orang bukan sembarangan ya. Nah, itu perlu seorang pemimpin yang punya jaringan, yang punya semangat positif untuk membangun. Dan poin selanjutnya adalah pemimpin harus memiliki standar moral dan karakter. Saya pikir kita tahu Pak Samuel orang yang punya standar yang tinggi, yang standar dalam melayani, standar untuk bekerja untuk orang banyak, untuk melayani ya. Itu tidak bisa dilakukan lagi. Pelayanan beliau dalam bidang pendidikan itu luar biasa. Dan saya kenal beliau bukan orang yang egois, bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Dan jiwa pemimpin itu sudah dari keluarga beliau sebagai kepala suku, anak penginjil ya. Roh berkat Injil itu sudah mengalir pada diri beliau, karena orang tua beliau berjasa dalam hal kembali lagi bekerja untuk orang banyak. Dan itu sudah diteruskan oleh Pak Samuel Tabuni sekarang. Dan saya yakin bahwa hal itu akan harus ditularkan kepada banyak orang ya. Dan itu levelnya adalah ya level gubernur, penting ya.
Dan yang terakhir, mungkin ini agak mirip dengan poin sebelumnya, bahwa pemimpin harus jadi teladan, ya. Jadi teladan untuk semua orang, tidak membedakan agama, budaya, suku, atau warna kulit, asal usul. Ya, kita sebagai manusia hidup di planet Earth, planet bumi, sama-sama kita hidup berbagi di sini. Ya, tentu seorang pemimpin tidak membedakan. Ya, tapi nanti kan ada hak-hak, ada ini siapa yang harus tata krama, dimana bumi dipijak, langit dijunjung, dan seterusnya, itu pasti ada dalam aturan. Ya, tetapi sebagai manusia kita melakukan dan kita menghargai perbedaan itu dengan damai, dengan saling mengasihi, ya. Jadi to wrap up, atau kesimpulannya adalah, ya, saya pribadi melihat dan optimis bahwa Tuan Samuel Tabuni itu sangat layak memimpin Provinsi Papua Selatan. Beliau bukan levelnya bupati lagi, beliau bukan levelnya di kabupaten, beliau kerja sudah lintas benua, sudah keliling dunia, punya jaringan yang luas. Sayang sekali kalau masyarakat Lapago tidak memanfaatkan beliau, ya. Kita butuh pemimpin seperti beliau, dan kita butuh kepemimpinan, kepintaran, ya, pelayanan, rendah hati dalam memimpin dari seorang Samuel Tabuni untuk kita semua. Kita sudah bosan dengan muka-muka lama. Kita sudah kasih kesempatan untuk kepada muka-muka lama dalam kepemimpinan di Papua ini untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat. Dan mereka sejauh ini sudah mensejahterakan banyak masyarakat di Papua. Saya pikir yang sudah tua-tua itu cukup dulu. Ini generasi muda, ya. Generasi muda, kaum milenial harus bangkit memimpin, memberikan contoh kepada yang tua-tua. Abang-abang kita, pemimpin-pemimpin kita yang sekarang sudah memimpin dengan cara mereka dengan terbaik. Kita apresiasi, kita bersyukur. Tetapi ada tahapan di mana kita harus memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, karena kita memimpin provinsi yang baru dengan tantangan yang bertambah, sehingga perlu ada spirit baru, semangat baru untuk kita dukung sama-sama untuk memimpin provinsi Papua Pegunungan. Dan saya pikir perlu juga kita ingat bahwa tadi 3 poin sudah saya jelaskan atau sudah saya sampaikan mengenai pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ya. Tetapi dari semua ini, persatuan dan kesatuan, kekompakan sebagai orang Papua itu wajib. Papua itu satu. Makanya di awal, di greeting saya, salam pertama saya tadi itu adalah salam atau greetings one Papua, salam satu Papua. Ya, satu Papua. Kita bicara, ya, kita boleh banyak provinsi di sini, tapi kita tetap orang Papua. Tidak boleh pecah, harus bersatu. Ya, itu beberapa poin yang saya pikir penting, dan saya secara pribadi mendukung penuh Tuan Samuel Tabuni memimpin provinsi Papua Pegunungan. Karena memang saatnya untuk kita harus berikan kesempatan. Kalau kita ragu dengan seseorang, ya kita kasih dia kesempatan, baru kita akan lihat, ya. Nah, itu yang saya garis bawahi, dan saya mendukung penuh, ya. Saya mendukung penuh. Perbedaan pendapat, saya tekan kali, perbedaan pendapat, ide, kita berargumen, berdebat itu soal biasa. Tapi sekali lagi, kita satu Papua. Siapapun yang akan memimpin Papua Pegunungan, kita harus dukung. Tapi saya pribadi, saya akan dukung penuh, dan saya akan pilih Tuan Samuel Tabuni. Tetap semangat, Samuel Tabuni, untuk Papua Pegunungan, Gubernur, ya, untuk Gubernur Papua Pegunungan. Salam satu Papua. Keamanan di sana kurang begitu kondusif untuk sekolah dengan baik, sehingga hal itu tidak memadamkan, ya, kondisi itu tidak memadamkan semangat beliau untuk sekolah, ya, untuk bekerja keras. Beliau menyadari betul dari mana beliau berasal, dan beliau tidak mau ketinggalan. Dengan adanya situasi itu bukan menghambat beliau untuk berhenti menyerah, ya. Tetapi beliau berjuang, berdoa, tentunya kerja keras yang dilakukan, sehingga hasilnya kita lihat sekarang. Dan saya secara pribadi melihat beliau ini layak sekali untuk memimpin atau menjadi seorang gubernur, khususnya di provinsi Papua Pegunungan yang baru, ya. Dan beliau menyelesaikan pendidikan. Sekarang beliau punya double degree, khususnya dalam hal master, ya. Master, ya, ada MSc, ada Majet, ya. Kalau MSc, ya tentu Bapak Ibu atau anak tentu tahu. Tapi kalau Majet itu Master of Jewish Education, dan beliau punya gelar itakan. Seseorang yang berasal dari daerah yang jauh, dalam hal keamanan yang kurang kondusif, begitu terbatas, ya, serba terbatas. Tetapi beliau bisa menyelesaikan pendidikan, ya. Itu bagi saya sesuatu yang luar biasa dan patut kita apresiasi. Dan semangat itu tidak banyak dimiliki oleh dari saudara-saudara kita yang Papua, yang berasal dari kabupaten yang cenderung kondusif, aman, tenang. Tapi ya banyak juga yang dengan angka orang tidak sekolah, orang patah semangat itu banyak sekali. Sehingga
saya mengatakan bahwa pemimpin, khusus untuk memimpin wilayah pegunungan yang susah akses, serba harga serba mahal, itu kita butuh pemimpin yang kerja keras, ya, rajin berdoa. Ya, kita orang laporan dari umat Kristen, pasti dari keyakinan lain pun punya punya kepercayaan bahwa manusia harus kerja keras untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi masyarakatnya, bahkan untuk menghidupi semua orang yang beliau pimpin, ya. Sehingga dan beliau berprestasi, dan beliau adalah seorang pilot. Beliau bisa bawa pesawat, ya, beliau bisa bawa pesawat. Dan ini saya geleng-geleng kepala. Wow, beliau punya semangat belajar, kegigihan untuk meraih prestasi, bersaing secara global, ya, nasional global. Itu hal-hal seperti ini yang harus dimiliki oleh kami orang Papua, ya. Tuan Samuel Tabu ini sudah membuktikan ada satu anak Papua bisa, berarti kami yang lain bisa, ya. Jadi saya pribadi mengidolakan beliau, bukan karena saya bekerja sama-sama dengan beliau, bukan, tetapi saya melihat seorang pemimpin yang saya bahkan yang saya idamkan itu harus seperti itu, ya. Tentu penilaian ini objektif, ya, tergantung Bapak Ibu punya penilaian, atau saudara siapapun Anda yang sudah mengenal beliau maupun yang belum mengenal pasti punya penilaian tersendiri. Tapi bagi saya beliau luar biasa, ya, dan saya banyak belajar dari beliau. Dan itu bekerja keras, ya, rajin berdoa dan berprestasi, hardworking, ya, diligent in prayer and good achievements, ya, itu. Dan yang selanjutnya, poin penting yang saya lihat dari Pak Samuel yang ada di dalam diri beliau, dan saya biasa panggilnya Kakak Sam, ya, Kakak Samuel, adalah pemimpin itu sebenarnya adalah pelayan, ya. Pemimpin adalah pelayan. Dari iman Kristen, Tuhan Yesus sudah membuktikan itu, menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan banyak orang. Dan Tuan Samuel Tabuni, beliau membuktikan itu. Beliau menjadi pelayan banyak orang, banyak anak-anak Papua yang dididik dalam lembaga PLI, Papua Language Institute, maupun dalam International University of Papua. Banyak yang beliau punya kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi teman-teman kami ini untuk mendapatkan kesempatan, ya. Kalau lembaga lain itu, kalau ada dalam misalnya ada masalah, ada siswa pelanggar ini atau ini, itu biasa langsung dikeluarkan. Tapi untuk di bawah kepemimpinan beliau itu, beliau kasih kesempatan, karena bagi beliau sepanjang diarahkan dengan baik, ya, dididik lagi, diingatkan lagi, itu pasti manusia itu pasti bisa. Dan itu terbukti. Beberapa students yang sedang belajar di luar negeri itu setelah diberikan kesempatan kedua, kesempatan yang diberikan untuk diberi kesempatan, karena selama ini kami menuntut bahwa kami orang Papua tidak punya kesempatan, sementara kami sebagai orang Papua yang sudah memimpin lembaga tidak memberikan kesempatan, berarti kita berada pada posisi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Tapi Pak Samuel tidak melihat itu, beliau memberikan kesempatan untuk membina lagi, ya. Jadi sepanjang students atau ya calon mahasiswa yang belajar di luar negeri, kalau rajin, serius, itu tetap pasti berhasil dan berangkat, ya. Jadi pemimpin itu adalah pelayan. Beliau begitu mengasihi staff, ya, staff atau karyawan beliau. Dalam kepemimpinan beliau selalu pokoknya yang ada semangat saja. Nah, ini saya selalu, atau beberapa teman-teman kami selalu katakan, untung kita punya pemimpin yang begitu baik hati, seorang leader yang melayani. Kalau orang lain mungkin sudah kasih peringatan, kasih teguran, dikeluarkan dan dipecat dan seterusnya. Tapi beliau luar biasa, ya. Luar biasa dalam hal beliau memberikan teladan, beliau memberikan kesempatan, ya. Dan pemimpin itu adalah pelayan, dan pelayan itu atau servant leader itu sudah dibuktikan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya, ya. Dan poin selanjutnya dalam catatan saya di sini adalah pemimpin harus memiliki pengetahuan dan rajin belajar. Saya sudah singgung beberapa poin di awal bahwa Pak Samuel, Tuan Samuel belajar keras, ya. Beliau selalu katakan bahwa kalau orang Indonesia dalam artian di Jakarta, mereka itu sudah dari lahir itu sudah mendapatkan pendidikan yang baik, ya. Ya mungkin tidak semuanya, tapi secara umum itu sudah mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi kita untuk Papua, khususnya kami yang lahir misalnya dari kampung-kampung pedalaman yang begitu terbatas akses kesehatan dan lain-lain, yang lahir di Honai, di Bumbu, itu pertama kita punya imunisasi lengkap, itu tiada, ya. Saya sendiri tidak pernah diimunisasi, seingat saya, dan saya selalu bilang mama, kenapa tidak pernah bawa saya imunisasi, dan bilang suster tidak ada, dokter tidak ada, ya, kesehatan tidak ada, bagaimana kita kasih makan makanan alam. Jadi sebenarnya model saya ini seleksi alam yang lahir, ya. Jadi kalau gizinya buruk dan Tuhan tidak berkehendak mungkin sudah lewat, tapi Tuhan bawa saya sampai detik ini, saya bersyukur, ya. Sehingga kami yang lahir dari latar belakang kondisi situasi di daerah yang begitu terbatas, itu kami belajar keras, bekerja keras, ya. Belajar 2, 3, 4, 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, ya. Sehingga saya pribadi sudah membuktikan dengan belajar keras ini. Saya
melanjutkan pendidikan saya di Australia National University. Saya ambil master di jurusan hubungan internasional, dan itu karena rajin belajar. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Pak Samuel Tabuny. Ya, saya yakin beliau akan lanjut ke dokter juga mungkin di Israel. Ya, kalau kan tidak kerja keras, tidak belajar, dan tidak mempunyai pengetahuan umum, karena pengetahuan itu datang dari belajar, membaca dan seterusnya. Itu tidak mungkin kita mencapai sampai sampai kita ke luar negeri. Dan artinya bahwa seorang pemimpin itu punya pengetahuan yang cukup untuk membimbing banyak masyarakat, ya, karena masyarakat nanti itu dari berbagai kalangan, from everywhere, ya, mulai dari yang belum sekolah, yang sudah sekolah dan seterusnya, sampai dengan orang-orang yang punya pemahaman karakter, konsep yang berbeda-beda. Nah, seorang pemimpin yang dengan pengetahuan yang luas itu bisa memimpin, menyatukan orang-orang yang punya karakter yang berbeda itu. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa Pak Samuel Tabuny bisa. Beliau mengumpulkan banyak lulusan luar negeri untuk bergabung sama-sama di dalam Yayasan Maha Demokrasi Papua melalui PNI dan melalui Universitas Internasional Papua, ya, untuk bekerja sama-sama bersatu. Nah, untuk bangun Papua, dari Papua, oleh Papua untuk Papua, tapi juga untuk dunia, ya. Nah, itu sehingga pemimpin harus memiliki pengetahuan dan rajin belajar. Itu tentu. Kemudian pemimpin harus memiliki visi, ya, visi yang besar. Saya sering diskusi dengan Tuan Samuel Tabuny. Beliau biasa sampaikan bahwa kita harus berpikir 5, 10, 20, 30, 100, 200 tahun ke depan orang Papua nanti seperti apa, ya, orang Papua seperti apa. Banyak orang pesimis bahwa Papua akan jadi minoritas, akan hilang ras Papua dan dikuasai oleh orang lain dan seterusnya. Tetapi kembali lagi kita belajar dari bangsa Yahudi yang minoritas, yang bertahan dari berbagai hal yang menimpa mereka bertahan eksis untuk berbicara banyak di dunia ini karena mereka punya kualitas. Dan itu adalah pengembangan SDM melalui pendidikan. Ya, kalau pendidikan sudah oke, mulai jalan nanti dibarengi atau sama-sama dengan kesehatan, tetapi juga ekonomi, ya. Dan saya melihat Pak Samuel Tabuny itu mengarah ke sana. Beliau punya visi yang besar, ya. Dan beliau mau orang Papua itu tidak hanya bekerja di Papua, ya, bisa bekerja di mana-mana di seluruh Indonesia, tapi juga bisa menjadi karyawan, bekerja di seluruh dunia, Amerika, Dubai, Qatar, ya, Rusia, Australia. Bahkan kita menyeberang ke Papua Nugini bisa bekerja, atau di New Zealand, atau di Afrika, di seluruh dunia. Kita harus menjadi diaspora, orang-orang terdidik, orang Papua yang keluar bekerja